Halo semuanya, nama saya Jeremy Nathan Sudabutar dari kelas 12 IPA 7, absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada bagian yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak dibagi menjadi dua, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada dalam diri manusia dan dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban dibagi menjadi dua juga, yaitu kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, dan kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, dibagi menjadi tiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam instrumental sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga adalah hak kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Pada bagian yang pertama, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Pada sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, contohnya, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, contohnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila yang kelima, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Pada bagian yang kedua, jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, diantaranya, yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan dalam memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Yang kesepuluh, perekonomian nasional. Dan yang kesebelas, kesejahteraan sosial. Pada bagian yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Pada sila yang pertama, sikap positif yang ditunjukkan adalah menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Pada sila yang kedua, sikap positif yang ditunjukkan yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara manusia. Pada sila yang ketiga, sikap positif yang ditunjukkan yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada sila keempat, sikap positif yang ditunjukkan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada sila yang kelima, sikap positif yang ditunjukkan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada bagian yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi tiga, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga,
kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada bagian yang pertama, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois akan terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Pada bagian yang kedua, pelanggaran terhadap hak warga negara biasa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat, penegak hukum dengan dasar kekayaan, atau jabatan masih terjadi. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Pada bagian yang ketiga, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada bagian yang pertama, cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga negara selain lembaga tinggi negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara pada masyarakat. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Pada bagian yang kedua, sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Sekian dari saya, dan terima kasih.